Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afnan Maulidiah dari Prodi Studi Agama Fakultas Usuluddin dan Dakwah dengan NIM 933105219. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah ilmu tasawuf, dan ada pengertian tasawuf secara terminologi dan etimologi. Yang pertama, secara etimologi, yaitu berasal dari kata bahasa Arab, yaitu tasawafa yatasawwafu. Selain dari kata tersebut, ada yang menjelaskan bahwa tasawuf berasal dari kata suf, yang artinya bulu domba. Maksudnya adalah hidupnya sederhana tetapi berhati mulia, serta menjauhi pakaian sutra. Kata tasawuf juga berasal dari kata sof, yang berarti barisan. Lalu tasawuf juga berasal dari kata sofa, yang berarti jernih, bersih atau suci. Makna tersebut sebagaimana dari mereka yang memiliki hati yang bersih atau suci. Tasawuf secara terminologi dinyatakan oleh beberapa ahli, salah satunya yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Berpendapat bahwa ilmu tasawuf itu adalah mensucikan hati dan melepaskan nafsu dari pangkalnya, dan kholwat, riyadhah, taubah, dan ikhlas. Yang kedua, Tuhan adalah salah satu sasaran didik sebagaimana manusia bersandar. Objek kajian tasawuf adalah hati dan jiwa manusia itu sendiri. Pembahasannya tidak secara fisik, karena hal tersebut lebih banyak ke masalah fisiologi manusia atau biologi. Namun pembahasan tasawuf lebih banyak menekankan kepada masalah jiwa manusia secara imaterial. Sumber ajaran tasawuf ada 4, yaitu yang pertama ada syariat, artinya mengerti akan fikih Islam. Yang kedua ada tarekat, yaitu tempat untuk mendidik para salih. Yang ketiga ada ma'rifat, yaitu melihat alam gaib. Yang keempat ada hakikat, yaitu esensi dari alam yang gaib dan yang maujud. Dasar tasawuf adalah Al-Quran dan hadis. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya tasawuf yaitu karena pengaruh dari paham Kristen yang menjauhi dunia dan hidup mengasingkan diri di biara-biara. Sikap hidup yang menjauhi dunia dari keramaian sangat terlihat jelas dalam perilaku para sufi dengan paham zuhud yang mereka percayai. Tasawuf juga lahir karena pengaruh filsafat Pitagoras yang berpendapat bahwa roh manusia kekal dan berada di dunia sebagai orang lain atau orang asing. Tasawuf lahir di latar belakangi oleh faktor-faktor yang ada di dalam Islam itu sendiri. Artinya bukan pengaruh dari luar. Faktor-faktor internal itu dikemukakan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis dan perilaku Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran ditemukan ayat-ayat tertentu yang dapat membawa pada paham mistis. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya teori bahwa paham tasawuf ini muncul dan berkembang dari dalam Islam sendiri dan bukan karena faktor-faktor dari luar. Sejarah dan perkembangan ilmu tasawuf. Sejarah perkembangan ilmu tasawuf telah tumbuh dan berkembang sejak lama, tepatnya sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Pada abad kedua, tasawuf hanya terkenal di Kufah dan Basrah. Baru pada permulaan abad ketiga, tasawuf itu mulai tumbuh dan berkembang secara luas ke kota-kota lain, bahkan hingga ke kota Baghdad. Pada masa itu, esensi tasawuf terbagi menjadi 3, yaitu ilmu jiwa, ilmu akhlak, dan ilmu metafisika atau ilmu tentang hal yang gaib. Yang keempat ada maqamat dan ahwal. Menurut Al-Qushairi, yang dimaksud dengan maqam adalah hasil usaha manusia dengan kerja keras dan keluhuran budi pekerti yang dimiliki hamba Tuhan yang dapat membawanya kepada usaha dan tuntutan dari segala kewajiban. Maqam adalah kedudukan seseorang yang menunjukkan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Posisi tersebut tidak diperoleh begitu saja, tetapi harus melalui
ridho dan patuh. Pada abad ketiga dan keempat, esensi utama ilmu tasawuf adalah tentang hubungan cinta manusia dengan Tuhan. Rabi'ah al-Adawiyah terlebih dahulu telah mengungkapkan jiwa ketasawufan dengan ajarannya yang terkenal, yaitu hubba dan cinta. Hakikat maqam dan ahwal. Yang pertama, maqam. Tingkatan atau derajat yang dimaksud dalam kalangan sufi diistilahkan dengan maqam. Semakin tinggi jenjang kesufiannya, maka semakin dekat pula sufi tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maqam-maqam yang paling populer terdiri dari yang pertama, taubat. Orang yang menempuh jalan sufi terlebih dahulu harus bertaubat dari dosa. Yang kedua ada wara', yaitu meninggalkan segala sesuatu yang syubhat, yaitu segala sesuatu yang diragukan hukumnya. Yang ketiga ada zuhud, yaitu mengkosongkan hati dari cinta terhadap dunia dan menjalani hidup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mengkosongkan hati dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membesarkan hati kepada cintanya. Yang keempat adalah fakir, yaitu menjalani hidup dengan kesadaran bahwa ia hanya membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima ada sabar. Yang keenam ada tawakal, yaitu menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh ada ridho, yaitu menerima dengan senang hati segala sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, ahwal. Ahwal adalah suatu kondisi jiwa yang diperoleh melalui kesucian jiwa. Ahwal secara umum dapat ditemukan dalam ungkapan ayat Al-Quran maupun hadis Nabi. Antara maqamat dan ahwal memiliki perbedaan. Maqamat merupakan hasil usaha manusia, sedangkan ahwal adalah suatu kondisi atau keadaan jiwa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hamba tanpa harus dilakukan suatu latihan oleh orang tersebut. Pertama ada muqarabah, adalah merasa diri diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada al-khawf, adalah suatu sikap rasa takut dan khawatir dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ada raja, adalah sikap optimis dalam memperoleh karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat ada syauq, bermakna lepasnya jiwa dan bergeloranya cinta. Yang kelima ada mahabbah atau cinta, adalah pijakan atau dasar bagi kemuliaan hal. Yang keenam ada musyahadah, berarti melihat Tuhan dengan mata hati tanpa keraguan sedikit pun. Yang kelima ada zuhud. Secara etimologi, makna zuhud menurut bahasa adalah az-zuhud fi dunya, yang artinya menjauh, membenci dan menghindari. Makna komprehensif zuhud ini hanya diperoleh melalui sumbernya, yakni ilmu tasawuf. Zuhud menurut istilah adalah menghindari atau menjauhkan diri dari dampak negatif kehidupan dunia. Sikap zuhud adalah usaha untuk menjauhkan atau mengantisipasi dampak-dampak negatif. Secara hakiki merupakan permainan yang tidak ada artinya. Banyak manusia yang terjebak dalam